Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Desember 2023, malam Natal. Firman Tuhan dengan tema Rencana Tuhan Terbaik terambil dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di tengah banyak kehendak, pikiran, keinginan, kemauan dalam diri kami masing-masing, kami ingin belajar untuk lebih taat kepada kehendak, keinginan, dan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas setiap kehidupan kita diikuti oleh berbagai macam rencana demi rencana yang kita buat, baik rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, maupun rencana jangka panjang. Sebagaimana seperti manusia pada umumnya, demikian juga Yusuf. Sebagai anak muda tentu dia punya keinginan memiliki pasangan hidup. Dia punya mimpi, keinginan bahwa pasangan hidupnya itu adalah orang yang baik-baik, wanita yang baik-baik, wanita yang belum pernah dijamah oleh siapapun, oleh lelaki lain, bahwa wanita yang bernama Maria itu adalah wanita yang memang hanya pertama kali jatuh cinta kepada Yusuf dan untuk yang terakhir kali. Demikian juga pasti Maria juga berpikir perkara yang sama, bahwa dia hanya ingin memiliki suami, memiliki calon ayah buat anaknya adalah lelaki yang baik-baik, suami yang baik, dan ayah yang baik. Itu adalah rencana. Dan sebagai manusia normal pada umumnya tentu ada rencana-rencana yang terbaik. Tatkala sesuatu terjadi itu tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita akan berpikir ulang. Atau tindakan yang lebih tegasnya lagi adalah merubah rencana. Sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, kita tidak akan melanjutkannya. Kita akan hentikan dan kita akan mengubah sebuah rencana baru untuk kehidupan yang di kemudian hari. Tatkala kita melihat di dalam peristiwa ketika ia mempertimbangkan maksud itu, apa yang dimaksud itu? Terdapat di dalam ayat sebelumnya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maka dari penjelasan yang sebelumnya, Yusuf adalah lelaki yang baik. Tatkala kemudian masih dalam proses bertunangan belum menikah, kemudian diketahui bahwa calon istrinya Maria itu sudah mengandung. Kemudian Yusuf sebagai lelaki yang baik-baik, yang tulus hati, yang firman Tuhan katakan, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini lelaki yang luar biasa. Jadi pribadi Yusuf adalah pribadi yang luar biasa. Sebelum malaikat menemui Yusuf, Yusuf tetap menjaga yang disebut dengan nama baik calon istrinya, yaitu Maria. Berencana untuk menceraikannya setelah diam-diam, setelah diketahui dalam proses masih bertunangan, itu ternyata mengandung. Dan Yusuf belum tahu. Tentu ini adalah rencana manusia, rencana Yusuf. Tetapi rencana yang baik dari seorang lelaki yang baik. Tentu kalau manusia pada umumnya tahu ternyata pasangan kita, calon istri kita, dalam proses mau menikah, kemudian ternyata dia sudah mengandung, yang terjadi adalah kemarahan. Kemarahan luar biasa, kekecewaan. Mungkin kita sudah memberikan waktu yang banyak, kasih sayang, ketulusan, menyediakan semuanya. Sudah diumumkan bahwa ada proses pernikahan yang akan dilakukan. Lalu ternyata kita tahu bahwa dia sudah mengandung. Mengandung dari siapa? Sementara Yusuf paham dengan jelas itu bukan dari benih dirinya. Karena Yusuf menjaga kekudusan hidup, Yusuf menjaga tidak akan menjamah calon istrinya sebelum dalam proses pernikahan yang resmi. Sehingga Alkitab mengatakan Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu adalah rencana Yusuf, menceraikan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut
untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam penerapan kehidupan setiap kita masing-masing, ada hal-hal yang kita anggap baik di dalam rencana-rencana kita. Ternyata di dalam proses mewujudkan rencana itu, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami hambatan. Kita tidak melanjutkan rencana itu. Padahal rencana itu jelas adalah rencana Allah yang Tuhan ingin kita jalankan. Dan seringkali rencana Tuhan itu rencana yang di dalam prosesnya itu mengalami hambatan demi hambatan. Di dalam perjalanan iman itu kita mengalami hambatan demi hambatan. Kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam proses melaksanakan kehendak Allah? Kita bertemu dengan permasalahan, kita bertemu dengan kesulitan, kita bertemu dengan kekecewaan. Maka tidak boleh kehendak diri kita sendiri yang berjalan sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, rencana yang sudah aku tetapkan, yang aku yakini ini adalah rencana daripada Engkau. Mengapa di dalam prosesnya saya mengalami kekecewaan? Mengapa dalam prosesnya saya mengalami masalah? Di saat itulah kita akan menemukan kehendak Allah. Apakah ini sesuatu yang memang kehendak Tuhan atau bukan? Dan sewaktu Tuhan menyatakan ini adalah kehendaknya Tuhan, ini adalah rancangannya Tuhan, ini adalah perintah Tuhan yang harus kita jalankan, maka kehendak kita harus kita geser. Hanya kehendak Tuhan yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, ini berbicara rumah tangga dan kita akan aplikasikan juga di dalam rumah tangga. Di sini kita bertemu, Yusuf tidak bersalah, Maria pun tidak bersalah. Maria tidak bergaul dengan lelaki lain kemudian mengandung, tetapi dari Roh Kudus dalam rancangan Tuhan. Tetapi kita juga sama, sewaktu kita berumah tangga, kita mungkin sudah menikah, dan firman Tuhan sudah menetapkan pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Tuhan juga tidak menginginkan perceraian, karena perceraian bukanlah rancangan Tuhan. Lalu di dalam prosesnya, karena pemikiran kita, karena buruk prasangka kita, ada banyak persoalan, sesungguhnya sebagian besarnya itu karena buruk prasangka. Sama seperti Yusuf sudah berprasangka terlebih dahulu, kemudian berencana untuk menceraikannya dengan baik-baik. Itu buruk prasangka. Jadi bisa karena buruk prasangka, atau mungkin karena memang kesalahan daripada pasangan. Karena ketidaksetiaan di dalam proses berumah tangga. Maka kehendak Allah tidak boleh menceraikan. Kita harus memperjuangkan dengan segala daya upaya. Karena setiap persoalan rumah tangga seringkali ada dua pihak yang bersalah. Hanya masalahnya siapa yang lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit. Apalagi kalau kita yang lebih banyak, lalu kita berkeras kepala menyalahkan pihak pasangan. Mungkin bagian terakhir penjelasan ini adalah sifat manusia sangat umum. Biarlah kita di dalam mengatasi berbagai macam proses rumah tangga, kesulitan di dalam hubungan suami istri, kesulitan ekonomi, kesulitan yang lainnya. Kita tidak dengan serta-merta memaksakan kehendak kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkehendak engkau memperjuangkan rumah tangga sebaik-baiknya dan jangan mencari jalan pintas. Karena rancangan Allah satu kali berumah tangga dan tidak pernah merancangkan perceraian ataupun perpisahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat inspirasi kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dan jangan jadikan rencana kami sebagai rencana yang harus kami terus jalankan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.